Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Fornas semuanya. Senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Sebelumnya, perkenalkan bagi Anda yang belum kenal saya, nama saya Wahyu Chandrabuana. Saya dari Kota Lamongan. Ya, oke. Malam hari ini adalah satu kehormatan bagi saya karena pada malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi diskusi ya. Kita akan berdiskusi tentang satu pembahasan yang sangat menarik menurut saya, yaitu tentang ada apa dengan bisnis jaringan atau biasa kita sebut dengan bisnis network marketing. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh GM kita, yaitu Bapak Lee Jun Sang, ya, terkait dengan uh, banyaknya stigma negatif, ya, banyaknya persepsi negatif terhadap bisnis network marketing atau bisnis multi level marketing. Nah, pada malam hari ini kita semuanya akan bersama-sama untuk membahas satu materi yang menarik. Bagaimana sudut pandang yang tepat atau sudut pandang yang luar biasa terhadap bisnis network marketing. Nah, sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit membahas mengenai beberapa informasi penting, ya, beberapa informasi penting di mana informasi terkait dengan seputar perkembangan ekonomi dunia. Oke, Pak Jin, mungkin bisa dibantu untuk ada slide sederhana gitu ya, untuk kita paling tidak bisa jadi acuan, ya. Oke, sebelumnya saya minta partisipasinya bagi Bapak Ibu yang masih stay tune ya dan masih bersemangat dan siap menyongsong masa depan yang lebih cerah bersama PT AWM Star Life. Tolong ketik angka 7 ya. Jangan-jangan saya bicara sendiri ini. Oke, terima kasih Bapak Arjun. Wah, ini top leader dari Bali. Bapak Surasa. Wah, ini penguasa Malang Raya ya. Kemudian teman-teman yang lain ya, ada Pak Sudiono. Nah, ini top leader kita dari Jambi ya, ada Pak Subhan Firmansyah, Pak Jejen Jailani, Pak Badri Miliarder. Nah, ini penguasanya Bojonegoro. Ya, luar biasa, Pak Zainuri. Terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, oke. Sebelum kita masuk kepada persepsi positif atau persepsi luar biasa, 7 kelebihan bisnis network marketing. Ya, untuk membantah stigma negatif di luar sana mengenai bisnis jaringan atau bisnis network marketing, saya akan memulai terlebih dahulu terkait dengan resesi ekonomi dan inflasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin saat ini adalah uh, masanya dunia informasi. Kita sangat cepat sekali mendapatkan informasi, khususnya melalui media sosial. Dan kita tahu bahwa kurang lebih 10 tahun terakhir, sejak sebelum terjadinya pandemi corona, bahwa banyak sekali negara yang mengalami resesi ekonomi. Ya, sebetulnya apa sebetulnya resesi ekonomi tersebut, Bapak Ibu? Resesi ekonomi bisa dikatakan sebagai pelambatan pergerakan ekonomi suatu negara, di mana ini berlangsung cukup lama. Ya, kalau boleh saya gambarkan, resesi ekonomi itu ibaratnya kalau misalkan kita seorang karyawan, ya, karyawan yang punya pekerjaan yang sangat banyak, tapi karyawan tersebut mengalami sakit flu misalkan, atau demam, dan dia terpaksa harus masuk kerja. Jadi karena kondisi kesehatan yang tidak baik, sedangkan pekerjaannya menumpuk, banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini terjadi di sebuah negara, resesi ini, pelambatan pergerakan ekonomi di suatu negara.
di mana pelambatan pergerakan ekonomi tersebut ini menyebabkan banyak sekali masalah di negara tersebut. Di antaranya masalah-masalah yang bisa timbul akibat resesi ekonomi, ya. Pertama, akan berdampak pada sektor produksi, ya. Kalau kita bicara sektor produksi, tentu ini menyangkut hajat hidup banyak orang, ya. Di mana pabrik-pabrik di dalamnya ada banyak sekali karyawan di sana, ya, itu mengalami pelambatan produksi dan penurunan kapasitas produksi. Sehingga dalam jangka waktu tertentu menyebabkan keuntungan perusahaan banyak menurun sehingga sering kali terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Sehingga banyak sekali akhirnya pengangguran-pengangguran baru karena masalah ini. Ya, dan banyak hal lagi akan terjadi, akan merugikan sekali karena dampak resesi ekonomi. Ya. Dan ini akan tentunya membuat banyak sekali orang yang menggantungkan nasibnya, menggantungkan ekonominya kepada satu instansi perusahaan akan terdampak, ya, akan banyak pengangguran. Yang kedua, selain adanya banyak sekali negara mengalami resesi, ternyata yang tidak bisa kita hindari dalam setiap negara itu adalah terjadinya inflasi. Ya, ini semua nanti akan berkaitan dengan paradigma terhadap bisnis jaringan, Bapak Ibu. Apa sebetulnya inflasi? Jadi inflasi adalah bisa dikatakan menurunnya satu nilai barang, Bapak Ibu. Atau bisa dikatakan menurunnya satu value dari mata uang suatu negara. Itu disebut dengan inflasi. Atau lebih mudahnya saya akan menggambarkan inflasi adalah ketika misalkan hari ini kita bisa membeli 10 mangkok bakso dengan uang 50.000, maka nanti 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi uang 50.000 itu belum tentu bisa kita belikan 5 mangkok bakso. Nilai 50.000-nya tidak turun, tetapi harganya jadi naik. Ya, ini adalah inflasi. Atau bisa kita gambarkan di Indonesia sendiri tingkat inflasinya sangat tinggi. Ya, kalau misalkan kita bercita-cita ingin membeli satu rumah contohnya, ya, rumah tersebut harganya 200 juta. Tahun ini kita bercita-cita membeli rumah dengan harga 200 juta. Dan kita masih mengumpulkan uangnya. Kira-kira 5 tahun lagi kita baru bisa membelinya. Karena adanya inflasi, Bapak Ibu, 5 tahun lagi rumah tersebut sudah tidak bisa kita beli lagi dengan uang 200 juta. Karena menurunnya nilai dari uang satu negara tersebut. Ini adalah inflasi. Ya. Kenapa saya membicarakan ini, Bapak Ibu? Banyak di luaran sana orang yang masih terjebak dengan kuadran kiri, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, GM kita sudah menjelaskan mengenai cash flow kuadran, ya, di mana ada dua kuadran. Pertama adalah kuadran kiri, yang kedua adalah kuadran kanan. Di kuadran kiri adalah orang-orang yang bekerja secara active income, ya, orang-orang yang mengandalkan penghasilannya dari keaktifkannya bekerja. Ada dua macam di kuadran kiri ini. Ada yang pertama adalah seorang employee atau orang-orang yang bekerja menukarkan waktu dan tenaganya untuk uang. Contohnya adalah orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, ya, kemudian orang-orang yang bekerja sebagai pegawai, itu adalah employee, orang yang bekerja menukarkan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan gaji. Ya, yang kedua adalah para profesional, ya, orang yang menukarkan keahliannya untuk mendapatkan penghasilan, employee. Nah, di kuadran kiri inilah Bapak Ibu, ini akan sangat terdampak oleh adanya resesi dan juga inflasi. Sebagai satu contoh Bapak Ibu, kalau misalkan kita bekerja sebagai seorang pekerja, seorang pegawai, dengan gaji tahun ini adalah 5 juta rupiah. Dan kita, seperti yang saya contohkan tadi, kita bercita-cita ingin membeli satu unit rumah. Di mana ketika kita berhitung, kira-kira rumah yang tahun ini harganya 200 juta rupiah, ya, dengan gaji kita menabung setiap bulan, mungkin kita memerlukan waktu sampai dengan 10 tahun untuk bisa membelinya. Ya,
Tetapi ketika sudah jalan 10 tahun, ternyata uang 200.000 yang kita kumpulkan dari gaji kita sudah tidak bisa lagi untuk membeli rumah tersebut. Rumahnya sudah naik mungkin 100%, jadi 400 juta. Kenapa? Karena inflasi, Bapak Ibu. Di Indonesia sendiri, nilai inflasinya sangat tinggi. Ya, karena saya sendiri pernah menjadi seorang pedagang, Bapak Ibu, yang sering membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, ya. Kalau saya rata-rata, inflasi di Indonesia ini rata-rata antara 10 sampai dengan 15% per tahun. Bayangkan, menurunnya nilai uang kita. Jadi kalau kita misalkan kita punya tabungan 100 juta, dan kita diamkan selama 5 tahun uang itu di bank, maka nilai dari uang tersebut itu turun sampai dengan 50%-nya. Bukan uangnya berkurang 50 juta, tetapi 100 juta itu sudah tidak bisa untuk membeli barang yang nilainya 100 juta di tahun ini, Bapak. Itu akibat dari inflasi. Ya. Jadi kalau kita berada di posisi kuadran kiri, yaitu seorang active income, orang yang mengandalkan penghasilan dari gaji, di mana kenaikan gaji di Indonesia ya per tahunnya tidak sampai 5%. Ya. Indonesia kenaikan gaji berkisar antara 1 sampai dengan 3% per tahun. Kalau inflasinya setiap tahun adalah 10 sampai 15%, kita bisa bayangkan apa yang kita bisa kumpulkan dan kita bisa dapatkan dari hasil mengumpulkan uang dari pekerjaan kita, Bapak Ibu. Ya, ini terjadi. Resesi dan inflasi ini terjadi terus-menerus. Dan kita sebagai warga negara, sebagai manusia di dalam satu negara, pasti terdampak resesi maupun inflasi, Bapak Ibu. Ya. Oke. Semoga sampai sejauh ini bisa diikuti ya, semoga ya. Oke. Dan satu lagi Bapak Ibu, ada satu yang tidak bisa kita hindari sebagai seorang yang active income, seseorang yang ada di kuadran kiri. Ya, apa yang tidak bisa kita hindari adalah pertumbuhan teknologi yang sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Ya, saya kemarin mendapatkan satu video yang sangat ngeri sekali, ya. Pak Jun ada nggak ya di sini? Pak Jun, saya sudah kirim satu video, barangkali bisa diupload sebentar, Pak Jun. Halo? Pak Jun ada mendengar suara saya? Nah, video yang saya kirim terakhir, Pak Jun. Oke. Oke, kita lihat ini saudara-saudara. Ini ada satu video ya, di mana video ini menunjukkan satu robot yang sedang mempelajari buku, di mana kapasitasnya bisa membaca 2.500 halaman per jam dan langsung bisa menyimpan dalam satu memori dan bisa menguasainya, Bapak Ibu. Ini adalah kecanggihan teknologi yang kita sebut dengan AI, ya, artificial intelligence, Bapak Ibu. Ya, ini ngeri sekali. Ini adalah sebuah teknologi, kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari lagi. Ya, ini luar biasa sekali. Saya melihatnya ngeri. Ya, saya belajar 1-2 halaman saja memahami itu mungkin butuh waktu berjam-jam. Nah, ini 2.500 halaman hanya dalam waktu 1 jam. AI bisa merekam dan menguasai dan bisa mengimplementasikan. Ya, dengan kecanggihan teknologi saat ini, Bapak Ibu, ini adalah ancaman nyata bagi manusia-manusia yang mengandalkan active income. Ya, sebentar lagi dalam waktu 5 tahun ke depan akan banyak sekali tenaga manusia yang digantikan oleh kecerdasan AI, kecerdasan buatan. Ya, bahkan ada beberapa video yang kemarin saya lihat, ya, di China, di Amerika, di Jepang sudah berlomba-lomba menciptakan robot humanoid di mana bisa menari-nari, bisa bekerja, bisa berkomunikasi. Ya, sebentar lagi akan banyak sekali
segmen dalam kehidupan kita yang akan tergantikan, tergeser oleh teknologi dan robot, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah ancaman yang tidak bisa kita hindari kalau kita masih mengandalkan active income, Bapak Ibu. Ya, ini adalah perkembangan dunia saat ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak bisa beradaptasi, ya, kata kuncinya adalah di dunia ini sesuatu yang abadi adalah perubahan. Dan orang yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan tersebut, Bapak Ibu. Nah, ada kabar baik. Nah, tadi kita bicara horor-horor ya. Nah, sekarang kita akan bicara kabar baik, Bapak Ibu. Kabar baiknya, Bapak Ibu. Kabar baiknya, secanggih apapun teknologi ya yang berkembang nantinya tidak akan bisa menggantikan kuadran kanan. Ya, secanggih apapun teknologi tidak akan bisa menggantikan seseorang yang memutuskan menjadi seorang pengusaha. Ya, sampai kapanpun nanti tidak akan ada namanya robot menjadi pengusaha. Ya, tidak akan ada. Ya, tidak akan ada namanya robot menjadi investor. Tidak ada, Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, dengan fakta ini, mau tidak mau, kita semuanya harus siap untuk beralih dari kuadran kiri, yaitu active income, itu berpindah ke kuadran kanan, yaitu passive income. Ya, di mana di kuadran kanan ada dua pilihan. Yang pertama adalah Anda bisa menjadi business owner. Anda bisa memulai usaha baru. Ya, bisa membuka usaha baru, menjadi seorang pengusaha. Ya, pengusaha tidak akan bisa digantikan oleh robot. Ya. Yang kedua, jika Anda sudah merasa memiliki cukup modal, ya, memiliki cukup modal atau cukup uang, Anda bisa menjadi seorang investor. Ya, saya pernah membaca satu kalimat yang sangat luar biasa dari Warren Buffett. Ya, kalimatnya kata-katanya begini. Jika Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka bersiaplah untuk bekerja seumur hidup Anda. Saya ulangi ya. Jika Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika Anda tertidur, maka bersiaplah untuk bekerja selamanya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata yang sangat membuat saya tertampar waktu itu ketika membaca kata-kata dari Warren Buffett ini. Ya, karena waktu itu saya masih ada di kuadran kanan. Ya, saya masih mengandalkan income dari keaktifan saya bekerja. Ketika saya tidak bekerja, maka saya tidak akan dapat income, saya tidak akan dapat uang. Ya, tapi setelah saya mendapatkan kata-kata mutiara tersebut, maka pikiran saya bergerak, ya, mencari apa yang bisa membuat saya punya penghasilan walaupun saya sedang tidur. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah mulai tahun 2009 saya dipertemukan dengan bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis network marketing. Ya. Oke, sekarang kita